Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Katon Bagaskoro, NIM J4101805154, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran REBA atau Rapid Entire Body Assessment sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah praktikum ergonomi. REBA atau Rapid Entire Body Assessment adalah suatu metode dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur bagian leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan juga kaki. Kemudian, pada metode REBA, untuk menilai faktor postur tubuh, dibagi menjadi dua grup. Yang pertama adalah grup A, terdiri dari postur tubuh kiri dan kanan bagian batang tubuh atau trunk, kemudian leher atau neck, dan juga kaki atau leg. Kemudian untuk grup B, terdiri dari postur tubuh kanan dan kiri, lengan atas atau upper arm, dan juga lengan bawah, lower arm, dan yang terakhir adalah pergelangan tangan atau wrist. Kemudian pada masing-masing grup diberikan suatu skala postur tubuh dan suatu pernyataan tambahan. Diberikan juga faktor beban atau kekuatan dan juga coupling. Keuntungan menggunakan pengukuran metode REBA yang pertama adalah dapat digunakan untuk menganalisa postur tubuh yang stabil ataupun yang tidak stabil. Kemudian, skor akhir REBA atau grand score dapat digunakan untuk menganalisa stasiun kerja yang membutuhkan perbaikan dengan segera. Dan yang terakhir adalah teknik penilaian dengan membagi-bagi tubuh ke dalam segmen-segmen yang spesifik dengan memberikan kode secara individual dengan mengacu pada bidang pergerakan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dinilai dalam metode REBA. Yang pertama adalah grup A, batang tubuh atau trunk. Untuk pergerakan batang tubuh, posisi tubuh lurus diberi skor 1, fleksi dan ekstensi 0-20 derajat diberi skor 2, fleksi 20-60 derajat dan ekstensi lebih dari 20 derajat diberi skor 3, kemudian membungkuk atau fleksi lebih dari 60 derajat diberi skor 4. Gambar seperti di samping. Kemudian terdapat skor perubahan dengan keterangan plus 1 jika batang tubuh berputar, memuntir, atau membungkuk secara lateral. Yang kedua adalah leher. Untuk penilaian skor leher, apabila fleksi 0-20 derajat diberi skor 1, dan apabila fleksi atau ekstensi lebih dari 20 derajat diberi skor 2. Gambar seperti di samping. Terdapat skor perubahan dengan ketentuan plus 1 jika leher berputar atau membungkuk secara lateral. Yang ketiga adalah legs atau kaki. Kemudian untuk scoring kaki sendiri itu pada pergerakan posisi normal, seimbang atau berjalan atau duduk diberi skor 1, apabila bertumpu pada satu kaki yang lurus diberi skor 2. Ilustrasi seperti gambar di samping. Dan terdapat juga skor perubahan dengan ketentuan plus 1 jika lutut antara 30-60 derajat dan juga plus 2 jika lutut lebih dari 60 derajat. Berikut ini adalah tabel A yang merupakan tabel untuk perhitungan skor grup A. Terdapat kolom neck, leg, dan juga trunk. Yang keempat adalah skor beban atau load. Yang dinilai adalah pergerakan di mana apabila beban kurang dari 5 kg diberi skor 0, beban 5-10 kg diberi skor 1, dan apabila beban lebih dari 10 kg diberi skor 2. Kemudian terdapat skor tambahan, yaitu skor pergerakan apabila dengan ketentuan plus 1 jika kekuatan cepat atau dilakukan dengan cepat. Untuk total skor grup A merupakan skor nilai tabel grup A dan juga ditambah dengan skor load. Kemudian kita lanjutkan untuk grup B. Yang pertama adalah lengan atas atau upper arm. Dengan ketentuan, apabila pergerakan 20 derajat ke depan atau ke belakang diberi skor 1, lebih dari 20 derajat ke belakang atau 20-45 derajat diberi skor 2, 45-90 derajat diberi skor 3, dan lebih dari 90 derajat diberi skor 4. Untuk ilustrasi seperti gambar yang ada di samping. Terdapat juga skor perubahan dengan ketentuan plus 1 jika bahu naik, plus 1 jika lengan berputar atau bengkok, dan negatif 1 apabila miring, menyangga, berat dengan lengan. Yang kedua adalah lengan bagian bawah atau lower arm.
dengan ketentuan pergerakan 60-100 derajat diberi skor 1, kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat diberi skor 2. Ilustrasi seperti gambar di samping, dan dengan pada lengan bawah ini tidak terdapat penambahan skor. Kemudian yang ketiga adalah pergelangan tangan atau wrist. Dengan ketentuan pergerakan 0-15 derajat ke atas dan ke bawah diberi skor 1, lebih dari 15 derajat ke atas dan ke bawah diberi skor 2. Terdapat skor perubahan dengan ketentuan plus 1 jika pergelangan tangan putaran menjauhi sisi tengah. Berikut ini adalah tabel B, di mana untuk mengukur skor grup B, terdiri dari kolom lower arm, wrist, dan juga upper arm. Yang keempat adalah coupling. Dengan ketentuan coupling baik, skor 0 dengan keterangan kekuatan pegangan baik. Kemudian sedang, skor 1, pegangan bagus tapi tidak ideal atau coupling cocok dengan bagian tubuh. Kemudian kurang baik dengan skor 2, dengan keterangan pegangan tangan tidak sesuai walaupun mungkin. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat diterima dengan skor 3, apabila pegangan kaku, pegangan tidak nyaman, dan tidak ada pegangan atau coupling tidak sesuai dengan bagian tubuh. Untuk total skor grup B diperoleh dari penjumlahan skor tabel B dan juga skor coupling. Berikut ini adalah tabel pengukuran tabel C, di mana merupakan kombinasi total skor grup A dan grup B. Kemudian ada skor aktivitas otot dengan ketentuan apabila postur statik diberi skor plus 1 dengan keterangan 1 atau lebih bagian tubuh statis atau diam. Kemudian pengulangan diberi skor plus 1 dengan keterangan tindakan berulang-ulang, dan ketidakstabilan diberi nilai plus 1 di mana tindakan menyebabkan jarak yang besar dan cepat pada postur atau tubuh tidak stabil. Skor akhir reba merupakan nilai skor tabel C ditambah dengan skor aktivitas otot. Untuk nilai level tindakan reba, di mana pada skor akhir atau grand score 1, tingkat resikonya adalah 0, kategori sangat rendah dan tidak ada tindakan yang diperlukan. Kemudian apabila skor akhir 2-3, tingkat resikonya adalah 1, di mana kategorinya rendah dan mungkin diperlukan tindakan. Apabila nilai grand score 4-7, maka tingkat resikonya adalah 2, dikategorikan sebagai resiko sedang dan diperlukan tindakan. Skor akhir 8-10, tingkat resikonya 3 dengan ketentuan kategori resiko tinggi dan diperlukan tindakan segera. Dan skor akhir 11-15, maka tingkat resikonya adalah 4, di mana kategori resikonya sangat tinggi sehingga diperlukan tindakan sesegera mungkin. Kemudian kita akan melakukan penerapan pengukuran metode reba pada gambar berikut ini. Dengan ketentuan, garis putus-putus biru merupakan analisis untuk bagian tubuh, kemudian garis putus-putus kuning digunakan untuk menganalisis postur bagian leher, dan garis putus-putus merah digunakan untuk menganalisis postur kaki atau leg. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama adalah terang, dilambangkan pada garis putus-putus warna biru. Posisi tubuh pekerja tersebut mengalami fleksi antara 20 derajat sampai 60 derajat, sehingga diberi skor 3. Kemudian leher atau neck diberi tanda garis putus-putus warna kuning. Posisi leher pekerja tersebut fleksi antara 0 sampai 20 derajat dan diberi skor 1. Kemudian yang ketiga, kaki diberi garis putus-putus warna merah. Kaki bekerja pada posisi normal, diberi skor 1, dan pada lutut kaki sudutnya lebih besar dari 60 derajat, karena untuk melangkah diberi skor plus 2. Kemudian untuk skor beban atau load, itu lebih dari 10 kg, diberi skor plus 2. Kita masukkan ke tabel A, di mana terang tadi bernilai 3, leg bernilai 3, dan neck bernilai 1, sehingga ditemukan hasil akhir adalah 5. Kemudian skor grup A ditambah dengan skor load, sehingga 5 ditambah dengan plus 2 sama dengan 7. Kemudian kita lanjut pada pengukuran grup B. Garis kuning putus-putus merupakan analisa untuk lengan bagian atas atau upper arm. Kemudian
Garis biru putus-putus merupakan analisa untuk lengan bagian bawah atau lower arm, dan garis putus-putus warna merah digunakan untuk analisa pergelangan tangan atau wrist. Pembahasan grup B, lengan atas yang diberi tanda garis putus-putus warna kuning. Posisi lengan atas pekerja tersebut berada pada kisaran 45 derajat sampai 90 derajat, sehingga diberi skor 3. Dan pada pekerja tersebut, bahu mengalami posisi mengangkat, sehingga diberi nilai perubahan +1. Kemudian lengan bawah, posisi lengan bawah pada pekerja tersebut berada pada sudut 45 sampai 90 derajat, diberi skor 1. Untuk pergelangan tangan, diberi tanda garis putus-putus warna merah. Posisi pergelangan tangan pada sudut kurang dari 15 derajat ke bawah karena digunakan untuk mencengkram kayu, diberi skor 2. Untuk kopling atau pegangan tangan bagus tapi tidak ideal bagi tubuh, sehingga diberi skor 1. Hasil pengukuran tadi kita masukkan pada tabel B. Untuk lower arm diberi nilai 1, wrist 2, upper arm 4, sehingga diperoleh skor akhir untuk tabel B sama dengan 5. Nilai dari total grup B merupakan nilai tabel B ditambah dengan nilai kopling, yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6. Hasil total skor grup A dan grup B kita masukkan, di mana grup A tadi nilai akhirnya adalah 7 dan grup B sama dengan 6, sehingga ditemukan hasil akhir sebesar 9. Kemudian, aktivitas otot yang kita belum hitung tadi, kita hitung lebih dahulu, di mana aktivitas otot tersebut pada pekerja merupakan kegiatan yang repetitif atau dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga diberi skor +1. Untuk skor akhir EBA merupakan skor akhir dari tabel C dan juga ditambah skor aktivitas, di mana diperoleh hasil 9 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut pada nilai level tindakan REBA. Karena nilai akhir atau grand score sebesar 10, maka masuk dalam tingkat resiko 3, di mana dikategorikan tinggi dan diperlukan tindakan segera. Tindakan yang dilakukan yang paling penting adalah perbaikan sikap ergonomi dari pekerja tersebut, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya cedera. Sekian dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.